Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar tematik muatan bahasa Indonesia di tema 5 subtema 3. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Indonesia merupakan negara beriklim tropis. Cuaca berubah-ubah, terkadang panas, berawan, mendung, atau hujan. Keadaan cuaca dipengaruhi oleh 3 unsur. Ketiganya adalah matahari, angin, dan air. Cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, mulai dari ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan alat transportasi, bahkan kelancaran aktivitas manusia sehari-hari. Nah anak-anak, seperti pada penjelasan sebelumnya, cuaca bisa berubah-ubah, terkadang panas, berawan, mendung, atau hujan. Tahukah anak-anak dari mana asalnya hujan? Kemana perginya air hujan? Nah, perhatikan gambar berikut ini. Berikut adalah proses terjadinya hujan. Pertama, air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Selanjutnya, uap air akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian, titik-titik air jatuh ke bumi. Itulah yang dikenal sebagai hujan. Selanjutnya, menemukan informasi dalam surat dan teks percakapan tentang pengaruh perubahan cuaca. Apa itu surat? Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Nah, surat dapat berisi informasi tentang pengaruh perubahan cuaca. Untuk dapat menemukan informasi dalam surat, kita bisa menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan suatu peristiwa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan seseorang. Kapan untuk menanyakan waktu, di mana untuk menanyakan tempat, mengapa untuk menanyakan sebab, dan bagaimana untuk menanyakan cara atau keadaan. Selanjutnya, merangkum isi teks surat yang telah dibaca dan menuliskannya dalam bentuk peta pikiran. Nah, coba perhatikan contoh berikut ini. Berikut ini merupakan contoh surat dari Udin yang dikirimkan kepada Beni. Selanjutnya juga ada peta pikiran berdasarkan isi surat. Pertanyaan pertama, siapa yang menulis surat? Jawabannya Udin. Selanjutnya, kapan dan di mana Udin menuliskan surat tersebut? 10 Agustus 2017 di Lembang, Bandung. Pertanyaan selanjutnya, apa yang Udin lakukan di Bandung? Ya, Udin sekeluarga menjenguk nenek yang sedang sakit. Mengapa banyak sayur yang tidak bisa dipanen? Nah, jawabannya karena hujan turun sangat lebat. Bagaimana dengan hasil panen para petani? Banyak sayur yang tidak bisa dipanen, sehingga mereka mengalami gagal panen. Setelah membuat peta pikiran, kita dapat membuat rangkumannya. Nah, berikut merupakan rangkuman dari contoh surat yang tadi. Isi rangkumannya, pada tanggal 10 Agustus 2017 di Lembang, Bandung, Udin menulis surat untuk Beni. Udin sekeluarga menjenguk nenek yang sedang sakit. Udin menceritakan bahwa di tempat nenek banyak sayur yang tidak bisa dipanen karena hujan turun sangat lebat. Para petani pun mengalami gagal panen. Kita bisa menuliskan kembali isi teks yang telah kita baca. Caranya, teks dibaca secara keseluruhan dengan cermat. Kemudian, tuliskan pokok informasi yang ditemukan pada setiap paragraf. Selanjutnya, makna kata yang terdapat pada teks tentang pengaruh perubahan cuaca.
Sebuah teks dapat dipahami informasinya karena kita memahami makna kata-kata yang terdapat pada teks tersebut. Ketika membaca teks, ada kata-kata yang sudah kita ketahui maknanya, namun ada juga kata-kata yang belum kita ketahui maknanya. Kita dapat mengetahui makna kata dengan mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Baik anak-anak, nah berikut contoh makna kata yang terdapat pada teks tentang pengaruh perubahan cuaca. Judulnya, pengaruh perubahan cuaca terhadap kesehatan. Pada saat cuaca cerah, matahari bersinar terang. Suhu udara terasa panas. Tubuh kita mudah berkeringat. Kita juga mudah terasa haus. Kita perlu minum air putih yang cukup untuk memenuhi kebutuhan air dalam tubuh. Air di dalam tubuh harus cukup agar kita terhindar dari dehidrasi. Pada saat hujan, udara terasa dingin. Pada saat dingin, kita jarang merasa haus. Kita lebih suka dengan minuman manis hangat, seperti teh manis atau coklat panas. Namun, kita tetap harus cukup minum air putih. Tubuh memerlukan air untuk proses metabolisme di dalam tubuh. Di dalam teks ini, manakah kata yang berhubungan dengan pengaruh perubahan cuaca? Ya, ada dehidrasi dan juga metabolisme. Nah, anak-anak, kata-kata ini bisa kita cari maknanya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kira-kira apa ya maknanya? Oke, dehidrasi maknanya kekurangan cairan tubuh. Selanjutnya, metabolisme maknanya pembentukan dan penguraian zat di dalam badan yang memungkinkan berlangsungnya hidup. Selanjutnya, melengkapi teks percakapan tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Teks percakapan adalah teks yang berisi pembicaraan antara dua orang atau lebih. Percakapan bisa terjadi di berbagai tempat, seperti di rumah, di sekolah, di perpustakaan, atau di tempat bermain. Bahan pembicaraan juga bermacam-macam. Kita dapat mengetahui informasi dari teks percakapan. Sekarang, marilah kita cermati teks percakapan tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Kalimat pada teks percakapan berikut ada yang belum lengkap, karena ada kata yang hilang. Kata yang belum lengkap itu disebut dengan kalimat rumpang. Oke anak-anak, perhatikan contoh berikut ini. Berikut ini ada percakapan antara Fitri dan Lani. Nah, bisa diperhatikan ya, ada kata-kata yang dihilangkan. Inilah yang disebut dengan kalimat rumpang. Oke, ayo kita baca bersama-sama. Judulnya, pengaruh perubahan cuaca pada persiapan diri sebelum bepergian. Fitri dan Lani sedang memanfaatkan waktu istirahat sekolah dengan duduk santai di teras kelas. Mereka tidak bisa bermain ke halaman sekolah karena hujan gerimis. Fitri berkata, "Bekal apa yang kamu bawa, Lani?" Lalu Lani menjawab, "Aku membawa bekal roti oles mentega. Sebenarnya aku ingin membeli minuman hangat di titik-titik-titik, tetapi hujan." Nah, kira-kira apa ya isinya? Jawabannya ada di atas percakapan. Oke, jawabannya kantin. Agar memudahkan kita menyelesaikan kalimat yang rumpang, kata-kata yang sudah kita pilih kita coret. Jadi kantin kita coret. Nah, kita lanjutkan lagi percakapannya. Kemudian Fitri menjawab, "Iya, titik-titik, hari ini sedang kurang bagus. Hujan sudah mulai turun. Pada waktu berangkat ke sekolah tadi memang sudah mendung ya." Nah, jawabannya adalah cuaca. Kemudian Lani menjawab, "Iya, udara sekarang titik-titik sekali ya. Untung ibu tadi mengingatkan aku untuk membawa jaket." Nah, jawabannya dingin. Oke, benar. Kemudian Fitri berkata, "Ibuku tadi juga mengingatkan aku membawa titik-titik. Ibuku bilang sedia payung sebelum hujan."
Maka jawabannya adalah payung. Oke. Kemudian Lani menjawab, aku juga membawa jas ... agar bisa dikenakan untuk melindungi diri dari hujan. Ya, jawabannya hujan. Oke. Nah, anak-anak, inilah yang disebut dengan kalimat rumpang. Mudah bukan? Nah, untuk tugasnya silakan dikerjakan latihan yang ada di buku tematik halaman 123 dan 155 sampai 156. Mengerjakannya disalin di buku tugasnya ya. Selamat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.